Halo, kembali lagi bersama saya Dia Fitria Widiningsih. Hari ini kita akan belajar tentang statistik ilmu sosial. Nah, spesialnya kali ini kita akan mengundang Profesor Dr. Insinyur Sunaru Samsi Haryadi MS. Beliau adalah salah satu dosen di Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Prof. Sunaru ini merupakan ahli statistik ilmu sosial karena beliau merupakan salah satu pengampu di mata kuliah tersebut. Apa saja yang akan kita pelajari bersama beliau? Yang pertama, kita akan mengupas tuntas tentang apa itu statistik ilmu sosial dan juga kenapa sih kita harus belajar tentang statistik ilmu sosial dan apa kegunaan statistik dalam penelitian ilmu sosial, dan juga yang terakhir adalah jenis-jenis statistik ilmu sosial. Baik, mari kita simak bersama penjelasan dari Profesor Sunaru Samsi Haryadi. Selamat bertemu kembali di dalam acara ini. Pada hari ini kita akan bicara mengenai statistik ilmu sosial. Apa itu ilmu sosial? Ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena di dalam masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan individu, kegiatan masyarakat, kelompok, dan sebagainya. Dalam kegiatan itu, secara keilmuan, kita seringkali perlu meneliti kebenaran apa yang terjadi di dalam masyarakat. Karena itu statistik berfungsi untuk bagaimana kita melihat kebenaran fenomena yang terjadi di dalam masyarakat itu. Nah, statistik di sini, statistik ilmu sosial, khusus kita akan menguji kebenaran-kebenaran yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam statistik ini kita nanti akan melihat dengan uji-uji statistik yang akan kita pelajari bersama. Mengapa kita perlu belajar statistik ilmu sosial? Karena kita perlu memahami, yang belajar mengenai ilmu sosial, memahami fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Aktivitas kegiatan-kegiatan masyarakat, misalnya di dalam proses penyuluhan, proses adopsi inovasi, proses evaluasi, proses keberhasilan, kegiatan penyuluhan, komunikasi, dan sebagainya. Nah, untuk menguji kebenaran-kebenaran itu, kita perlu menguji sejauh mana kebenaran itu terjadi dengan menggunakan statistik. Seringkali statistik dikatakan sulit, tetapi tidak sulit karena statistik itu hanya perlu satu, kesabaran. Yang kedua, perlu ketelitian. Jadi kalau kita sabar, kita teliti, maka statistik itu tidaklah sulit. Kegunaan statistik di dalam ilmu sosial sangat penting, terutama ketika kita akan mencoba melakukan penelitian di dalam masyarakat. Di dalam penelitian masyarakat, kita akan melihat, menguji fenomena yang terjadi. Karena itu kita perlu mempelajari variabel-variabel apa yang terjadi di dalam masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa di dalam variabel-variabel di dalam masyarakat itu ada yang disebut dengan variabel independen dan variabel dependen. Ada variabel yang dipakai untuk memprediksi atau prediktor dan variabel yang diprediksi. Nah, variabel-variabel itu nanti biasanya kita mencoba menghubungkan. Kenapa terjadi fenomena ini? Disebabkan karena apa? Nah, itulah nanti akan kita uji secara statistik, dan uji statistik ini perlu dilihat sejauh mana kebenaran itu. Sehingga di dalam statistik kita seringkali berbicara mengenai alfa yang disebut toleransi tingkat kesalahan yang terjadi. Di dalam statistik ilmu sosial seringkali kita menggunakan toleransi tingkat kesalahan 5%. Bisa juga 10%. Nah, tingkat kesalahan itulah akan melihat ketelitian yang kita lakukan. Sehingga dengan demikian kita bisa dengan statistik ini kita akan benar-benar melihat apa yang terjadi dalam masyarakat, apa yang terjadi di dalam aktivitas penyuluhan dan komunikasi, sehingga kebenaran-kebenaran itu
kalau itu terus kita uji kebenaran-kebenaran itu secara konsistensi, dan kebenaran-kebenaran itu bisa menjadi suatu teori. Jadi teori itu muncul karena suatu konsep yang diteliti dan suatu fenomena terjadi terus-menerus ajak sehingga menjadi suatu teori. Jadi dengan statistik kita bisa memunculkan suatu teori-teori baru, suatu teori-teori yang muncul di dalam keilmuan itu sendiri. Di dalam statistik ilmu sosial, paling tidak ada dua hal yang harus kita pelajari dan kita pahami. Yang pertama adalah statistik parametrik. Yang kedua, statistik non-parametrik. Apa itu statistik parametrik? Statistik parametrik adalah statistik yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu. Paling tidak ada 4 syarat di dalam statistik parametrik. Yang pertama, jumlah sampelnya besar. Sampel besar itu bisa dikatakan dalam statistik lebih dari 30 sampel. Tetapi dalam penelitian janganlah mengambil 31 atau 32, tetapi ambillah semakin banyak semakin bagus, tetapi tentu terkait dengan masalah biaya, dana, dan sebagainya. Maka seringkali saya menganjurkan di dalam mahasiswa S1 jumlah sampelnya sekitar 40, 50, 60. Untuk S2 kira-kira sekitar 100, 150, dan untuk S3 sekitar 200, 250, dan seterusnya. Tetapi ada juga statistik yang perlu persyaratan tertentu jumlah sampel. Misalnya kita mau menggunakan SEM untuk melihat berbagai fenomena yang terjadi antar variabel satu dengan variabel yang lain. Jadi yang pertama, jumlah sampel harus besar. Yang kedua, pengambilan sampel harus random. Harus random, tidak boleh tidak random. Jadi harus random. Apakah itu dengan menggunakan simple random sampling, systematic random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, multistage random sampling, dan seterusnya. Kemudian syarat yang ketiga, bahwa sampel itu harus berdistribusi normal. Kenapa harus berdistribusi normal? Karena distribusi normal itu menunjukkan mewakili populasi. Jadi distribusi normal itu diperlukan karena untuk mewakili populasi. Kemudian yang keempat adalah bahwa keangkaannya, angka data itu harus data yang bersifat interval atau rasio. Kenapa harus interval atau rasio? Karena ini merupakan data-data yang continuous. Ya, jadi 4 syarat itu harus dipenuhi oleh statistik parametrik. Kenapa? Karena statistik parametrik itu bertujuan untuk eksplanasi dan memprediksi. Eksplanasi artinya menjelaskan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat yang kita teliti. Sedang prediksi untuk memprediksi populasi. Memprediksi populasi yang menjadi keterwakilan kita melakukan penelitian. Kemudian yang kedua, statistik non-parametrik. Nah, statistik non-parametrik ini tidak memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu seperti statistik parametrik. Kenapa? Karena statistik non-parametrik ini untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di dalam kondisi masyarakat yang kita teliti. Jadi, statistik non-parametrik itu juga penting, karena akan lebih memperjelas kejadian-kejadian fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, suatu masyarakat tertentu. Menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel yang terikat, antara independen dan dependen, dan disitulah nanti akan kita temukan berbagai kenapa terjadi sebab akibat untuk kita lihat, kita uji di dalam statistik. Kira-kira demikian.
Baik teman-teman, kita telah menyimak penjelasan yang sangat lengkap dan detail dari Prof. Naru tentang pengantar statistik ilmu sosial. Nah, pada video berikutnya kita akan langsung praktek untuk mengolah data menggunakan SPSS. Siapkan SPSS kalian, mari kita belajar bersama. Semangat selalu!